Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilang qala al-musannif, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini di kitab Jawahirul Kalamiyah, yakni pembahasan selanjutnya ialah hikmah terjadinya penyakit, hikmah terjadinya perkara yang tidak baik kepada para nabi. Mari kita baca sin as-su'al, pertanyaan, mal hikmatu fi luhukil amrodi wal alami bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hikmah apa atau apa hikmah yang akan terjadi atau hikmah ditampakkannya atau terjadinya penyakit wal alami, yakni beberapa penyakit bil anbiya alaihi wassalatu wassalam terhadap para nabi. Jadi apa hikmah yang dapat kita petik ketika terjadinya penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang nabi? Jadi apa hikmahnya? Jim, al-jawab, al-hikmatu fi luhukil amradi wal alami bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Adapun hikmah terjadinya penyakit terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalamu ma'akaunihim khairul bariyati, padahal seorang nabi itu adalah khairil bariyah, adalah makhluk yang paling baik. Wa qauni sahatihim minal uyuni bariyatan, dan jasadnya itu terhindar daripada celah. Apa gitu ya, dibalik itu hikmah yang bisa kita petik. Padahal seorang nabi itu adalah makhluk yang paling sempurna, kemudian dibebaskan daripada beberapa kecacatan. Apa hikmah diantaranya? Adalah hikmahnya ayya'udu ma'ajruhum, adalah yang pertama adalah pahalanya agung atau agungnya pahalanya para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yadhharu fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum wa sabruhum, dan juga nampak ketabahan dan kesabaran para anbiya itu di dalam taat kepada Allah. Jadi karena sudah makhluk yang sangat luar biasa tetapi masih ditimpa suatu penyakit, maka hikmahnya adalah akan nampak ketabahan dan kesabaran para nabi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian hikmah yang selanjutnya, wali ajli an tata'assa bihim annas idza halla bihim al-bala'u wal ya'su, dan juga menyabar-nyabari kepada manusia ketika terjadinya bala, kemudian ketika juga wal ya'su, ketika merasa terputus dari rahmat Allah. Jadi membuat orang-orang selainnya para nabi, manusia yang lain itu sabar jika terjadinya bala atau cobaan, dan juga jika terjadinya perasaan putus dari rahmat. Wa ya'lamuna anna ad-dunya daru bala'in wa imtihanin, dan juga memberitahu kepada para manusia bahwasanya dunia itu adalah daru bala'in, tempatnya cobaan, tempatnya belai, wa imtihanin, tempatnya cobaan. La daru ikramin, bukan tempat untuk dimuliakan, wa ihsanin, dan kebaikan gitu ya. Jadi menampakkan atau menyabar-nyabari kepada manusia ketika terjadinya cobaan, dan juga ketika datangnya perasaan putus rahmat atau putusnya rahmat dari Allah. Dan juga memberitahu bahwasanya dunia itu hanya darubalain, ya, tempatnya cobaan dan ujian, bukan tempatnya untuk memuliakan dan juga kebaikan. Selain itu, hikmah yang juga akan kita dapat, wali alla ya'taqida al-uluhiyyata ahadun fihim, dan agar salah satu daripada para nabi itu tidak meyakini dirinya itu adalah Tuhan.
Jadi Tuhan mana ada yang memiliki sifat tidak baik atau sifat penyakit, mana ada, tidak ada. Sehingga para nabi itu tidak akan mengaku sebagai Tuhan. Idza ra'a al-mu'jizatil bahirati tadhharu ala aydihim, jika para nabi itu bisa mengeluarkan atau ketika para nabi itu menyaksikan mukjizat yang sangat luar biasa yang ditampakkan kepada para nabi. Jadi sekalipun sudah memiliki mukjizat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah, para nabi itu tidak akan mengaku sebagai Allah atau tidak mengaku sebagai Tuhan, karena memiliki sifat bisa memiliki penyakit dan juga tidak terhindar dari sesuatu yang tidak baik di dunia. Wa ya'lama anna dzalika bi iradatillahi ta'ala, dan juga agar para nabi, salah satu dari para nabi itu mengetahui bahwasanya mukjizat itu bisa terjadi ya karena kehendak Allah, wa khalqihi, dan juga diciptakan oleh Allah, la ghairu, bukan yang lain gitu. Jadi agar para nabi itu tahu bahwasanya mukjizat itu ya dikehendaki atas kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah. Wa annahum in adu ma qadruhum majalla amruhum, dan mereka ya sekalipun mereka derajatnya agung dan juga perkaranya mereka agung, para nabi, fahum abidun ajizuna, mereka para nabi itu ya tetap seorang hamba ajizuna yang tidak mampu anjal bin naf'i untuk memberikan manfaat, wadaf iddarodi, dan juga untuk menolak bahaya. Jadi sekalipun para nabi itu derajatnya sangat mulia ya, tetapi ingat para nabi itu tetap seorang hamba yang tidak mampu untuk menarik suatu manfaat atau untuk menolak suatu bahaya. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu juga seorang manusia biasa. Hanya ada sedikit perbedaan antara manusia biasa dan juga para nabi. Semoga kita semuanya dapat beriman dan juga mendapatkan syafaat kelak ada hari kiamat daripada para nabi dan juga para rasul dan para anbiya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.